Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu dilancarkan dan sekeluarga dimakmurkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini ya saya akan ngobrol santai ya terkait masalah dunia perkonteran ya. Dan saat ini yang saya lakukan usaha perkonteran juga kebetulan teman-teman semua ya, sobat semua. Jadi kira-kira kalau kita ingin memulai usaha konter, modalnya berapa ya kira-kira? Mungkin itu pertanyaan sobat semua ya. Hanya saja sebenarnya kalau berbicara tentang modal itu variatif ya. Kenapa saya bilang variatif? Ya tergantung sobat siapnya modalnya berapa ya. Karena kalau kita mau menunggu modal besar untuk memulai usaha tentu sulit ya. Kenapa saya katakan sulit? Kita usaha untuk mencari uang, untuk mengumpulkan uang. Seperti itu sobat ya. Kalau kiranya kita mau usaha atau action melakukan usaha ketika kita sudah banyak uang atau modal banyak terkumpul seperti itu, barangkali agak susah ya. Agak susah. Kenapa agak susah? Ya karena hakikatnya kita usaha untuk mencari uang, kita usaha untuk mencari nafkah, kita usaha untuk mengembangkan usaha kita sendiri, seperti itu ya. Jadi buat sobat semua, buat teman-teman semua yang barangkali ada niat untuk melakukan suatu usaha apapun, termasuk usaha perkonteran yang seperti saya lakukan saat ini, mulai aja teman-teman ya, mulai aja dulu. Karena apa? Nanti ketika kita mulai, kita akan tahu apa saja kebutuhan kita, apa yang akan kita butuhkan. Kalau dari pengalaman pribadi saya sobat ya, tahun 2018, jadi kebetulan masih kuliah pada saat itu ya, semester akhir, saya mulai usaha perkonteran ini. Namun sebelum itu ada beberapa usaha yang pernah saya coba, jualan baju, jualan baju-baju cewek, ada kerudung, gamis, sandal cewek, bahkan sampai lipstick itu saya jual seperti itu ya. Karena memang pada saat akhir-akhir semester waktu itu saya merasa agak kesulitan untuk mencari kerja. Ya bagaimana tidak kesulitan sahabat semua ya, karena bayangkan saja kalau satu kampus itu berapa ribu mahasiswa yang diwisudakan ya. Apalagi misalkan di satu kota itu banyak kampus, kemudian sobat semua kalikan saja ya, berapa ribu sarjana yang berkompetisi untuk mendapat suatu pekerjaan. Artinya kita rebut-rebutan. Kita tidak bisa pungkiri memang kita rebut-rebutan di dalam mencari pekerjaan seperti itu. Dan itu adalah salah satu kegalauan saya pada waktu itu sobat semua, hingga akhirnya saya melakukan banyak usaha ya. Saya mulai aja dulu, nanti ketemu kok fashionnya, mikirnya gitu pada waktu itu. Akhirnya saya jalani saja, jualan pakaian cewek, jualan bedak, lipstick, dan sambilan waktu itu juga saya jual aksesoris HP 1, 2, 3. Dan pada tahun 2018, karena saya nggak kenal supplier, saya nggak tahu tempat ngambil barang, akhirnya saya coba belajar tentang marketplace ya. Dan sedikit belajar waktu itu, karena memang marketplace itu agak asing pada saat itu ya, di diri saya itu agak asing seperti itu, karena memang belum terbiasa.
Dan mungkin di wilayah saya pada waktu itu juga sekitar tahun 2018 masih jarang lah orang-orang belanja di marketplace, tidak seperti saat ini. Kalau saat ini booming ya. Dan saya coba stok headset, kabel data, terus eh, aksesoris yang lain itu saya coba stok 1212 karena memang keterbatasan modal. Dan saya masih ingat betul sobat ya, saya minjem di bibi saya waktu itu sekitar 200.000 untuk memulai usaha. Tapi ia inilah yakin ya, saya yakin bahwa ketika saya melakukan proses ya, pasti akan ada hasil seperti itu ya. Bahasa yang mungkin sobat sering dengar itu proses tidak akan mengkhianati hasil, kurang lebih seperti itulah. Akhirnya saya coba untuk melakukan usaha meskipun di tengah kegamangan ya. Waktu itu di tengah kegamangan karena selesai kuliah, rata-rata kan kita mau kerjaan yang bagus, kita berpakaian yang rapi seperti itu ya. Itu kebanyakan pemikiran kita ketika kita kuliah. Tapi apa kenyataannya sobat semua? Barangkali ada orang-orang beruntung di luar sana yang bisa menjadi apa seperti yang mereka harapkan. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain yang kurang beruntung, yang tidak diterima lamaran kerjaannya dan sebagainya. Dan saya coba jualan itu tadi, saya coba aja waktu itu pakaian cewek sama aksesoris HP. Nah pada waktu itu saya sempat bandingin, ternyata jualan aksesoris HP ini kok enak seperti itu. Dan akhirnya saya lanjut untuk stok-stok barang sedikit demi sedikit dan alhamdulillah orang-orang tahu, tetangga-tetangga tahu saya jualan aksesoris HP. Saya punya konter kecil dan pada waktu itu juga saya minjem etalase ya. Jadi karena nggak ada buat beli etalase, apalagi nyewa tempat nggak ada. Jadi saya minjem etalase kecil. Nah di situ ada etalasenya ukuran 1 meter kali 1,5 meter. Itu minjem di tante juga waktu itu ya. Minjem tempat juga minjem, terus etalase minjem, serba pinjaman karena memang keterbatasan modal tahun 2018 itu. Ya akhirnya lama-lama kemudian yang 200.000 saya kembangkan dan kemudian saya balikan uang yang saya pinjam itu sekitar 1 minggu. Ada aksesoris yang laku, saya balikin modal yang 200.000 itu. Kemudian saya mau scale up ini, saya mau tambah barang saya. Kemudian saya minta lagi sama tante, bahasakan untuk minjem. Minjem memang minjem sejatinya, hanya saja waktu itu saya langsung dikasih 1 juta dan kemudian saya belikan barang lagi, tambahan barang aksesoris, dan itu saya kembangkan lagi. Dan ingat sobat semua, kalau minjem, kalau utang, usahakan dibayar ya. Kenapa saya bilang usahakan dibayar? Yang namanya kewajiban itu harus ditunaikan ya. Insya Allah nanti kalau kita hutang, kita dipermudah oleh orang lain, insya Allah Allah akan mempermudah kita melalui jalannya nanti. Dan alhamdulillah seiring waktu berjalan seolah-olah semua lebih dipermudah sama Allah. Semua dipermudah, agak ada keinginan-keinginan yang dalam waktu dekat dicapai semua. Misalkan saya pengen punya tempat, berpikir seperti itu. Alhamdulillah waktu itu saya ditawarkan tempat gratis juga sama paman yang baru beli ruko di pinggir jalan raya jalur provinsi waktu itu, dan saya dikasih gratis ya. Lama-lama setelah usaha ini terlihat jalan, kemudian saya bayar ruko
tadinya dikasih minjem sama Pak Aman, saya bayar 6 juta per tahun untuk sewanya. Untuk rukonya sendiri sobat semua cukup besar ya, 2 lantai, ukuran 8 kali 5, 2 lantai. Alhamdulillah dipermudah seperti itu. Nah, itu semua berawal dari uang yang 200.000 minjem itu, dan sedikit demi sedikit saya tambah barang sampai hari ini saya masih menambah barang saya, barang jualan seperti itu ya. Karena ketika kita usaha tentu pelanggan itu akan melihat kelengkapan dari barang kita, yaitu salah satu cara untuk menarik pelanggan. Kalau barang kita terlihat lengkap, terlihat banyak, insya Allah nanti orang-orang akan melirik ke usaha kita ya. Dan alhamdulillah sobat semua, yang dari uang 200.000 pada waktu itu berkembang sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, seperti ini alhamdulillah, bukan maksud untuk pamer dan sebagainya, hanya saja barangkali ini bisa dijadikan motivasi untuk saya pribadi, motivasi untuk sahabat-sahabat semua yang sedang berjuang. Apapun kata orang lain ketika kita sedang melakukan usaha, cuek saja. Artinya cuek saja, didengarkan, tapi itu sebagai motivasi. Jangan kemudian orang lain bilang bla bla bla, kemudian kita down, kemudian mental kita hancur. Seharusnya ketika orang lain bilang macam-macam tentang kita, tentang usaha kita, kita harus nanggepin sebagai hal positif, bahwa suatu saat saya akan membuktikan bahwa apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan ini memang betul ya, dan akan berhasil seperti itu. Aku yakin sobat semua ya, karena setiap orang itu berhak untuk melakukan usaha, berhak untuk bekerja, berhak untuk menentukan cita-citanya sendiri. Dan alhamdulillah untuk saat-saat ini ya, seiring berjalan waktu omset semakin nambah hingga bisa punya sedikit aset ya, alhamdulillah. Dan sobat semua perlu ketahui ya, saya membangun counter ini pada waktu belum nikah sama istri saya ya, masih bujang, masih kuliah. Pada waktu itu modal tidak ada, sangat terbatas dana yang saya punya, tapi saya lakukan apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi kendala, saya coba evaluasi ya. Karena apapun yang kita dapatkan sebenarnya itu adalah hasil dari jerih payah kita yang lalu ya. Apa yang kita kerjakan yang lalu akan berbuah di masa saat ini ya. Apa yang kita lakukan pada saat-saat ini akan memiliki hasil di masa yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang ya. Jadi hidup ini adalah proses sahabat semua ya. Buat teman-teman yang berjuang, yang merintis usaha, yang baru membangun bisnisnya, tetap semangat. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih banyak butuh ilmu, masih banyak yang harus saya pelajari, dan kita saling doakan sobat ya. Semoga usaha kita, buat teman-teman sobat-sobat semua yang melakukan usaha yang baru memulai, kita saling doakan agar maju, usahanya berkah ya. Mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.